Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya, "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam doa Yesus untuk murid-muridnya dari Injil yang barusan kita dengar, Yesus menyampaikan permohonan agar semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu, seperti Bapa dan Putra adalah satu. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapanya adalah kerinduan dan harapannya agar keindahan bersatu seperti yang terjadi antara Bapa dan Putra dapat juga dialami oleh setiap orang yang percaya. Doa Yesus ini adalah komunikasi, bukan sekedar obrolan kosong semata, tetapi pada dasarnya terhubung relasi dialogis antara Bapa dan dirinya. Yesus berbicara dan Sang Bapa mendengarkan. Oleh karena itu, melalui Injil hari ini, Yesus mengajak para murid mengevaluasi kualitas pendengaran mereka. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Lukas bab 8 ayat 18. Inilah permintaan Yesus. Sebuah desakan untuk memahami bahwa tidak cukuplah hanya mendengar, perlu untuk mendengarkan dengan baik. Hanya mereka yang menerima sabda Tuhan dengan hati yang jujur dan baik dan memeliharanya dengan tekun yang akan menghasilkan buah kehidupan dan keselamatan. Lihat Lukas bab 8 ayat 15. Hanya dengan memperhatikan siapa yang kita dengarkan, apa yang kita dengarkan, dan bagaimana kita mendengarkan, kita bisa dapat tumbuh dalam seni berkomunikasi yang intinya bukanlah teori atau teknik, tetapi keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan. Kita bisa lihat seruan apostolik Evangelii Gaudium, artikel 171. Dan inilah juga yang menjadi pesan mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus di Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59 ini. Bagikanlah dengan lemah lembut
harapan yang ada di dalam hatimu. Lihat 1 Petrus bab 3 ayat 15-16. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus menyampaikan doa itu? Dia berkomunikasi dengan Bapanya tentang sesuatu yang sangat penting untuk manusia, yakni keselamatannya. Dia mau agar mereka yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus tahu apa yang sangat diperlukan oleh manusia, dan keperluan itulah yang disampaikannya kepada Bapanya. Dan hal inilah yang sungguh menjalankan komunikasi yang benar. Menyampaikan sesuatu atas pengenalan yang baik akan permohonannya dan akan tujuan kepada siapa permohonan itu disampaikan. Kita manusia hidup dalam komunikasi. Hidup, bertumbuh dan berkembang dalam komunikasi yang baik, mulai dari kelompok kecil sampai kelompok yang lebih luas. Kemajuan teknologi pada zaman modern ini telah mempermudah proses komunikasi, sehingga dunia yang luas ini tidak lagi dirasakan sebagai dunia yang sangat besar. Kemajuan sarana komunikasi sungguh membantu perkembangan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Banyak hal terselesaikan dengan baik karena berbagai sarana komunikasi. Tetapi terdapat juga kenyataan lain bahwa sarana-sarana komunikasi ini justru dipakai oleh sebagian orang untuk merusak hubungan dengan orang lain atau di antara orang lain. Kita mengenal pesan gelap atau hoax yang bisa membinasakan orang lain, yang bisa memicu munculnya perang dan berbagai bentuk kekerasan dalam hidup. Sungguh terdapat situasi hidup komunikasi kita yang berbanding terbalik dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Maka, lewat Injil hari ini kita diminta untuk dapat berkomunikasi dengan bijaksana dan benar, terutama mendengar dengan telinga hati, karena memang mendengarkan adalah syarat komunikasi yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, ada jenis pendengaran yang tidak benar-benar mendengarkan, tetapi malah kebalikannya. Menguping atau memata-matai, itulah kebalikannya. Dalam kenyataannya, menguping dan memata-matai yang mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan kita sendiri menjadi godaan yang selalu ada dan tampaknya menjadi lebih akut di era jejaring sosial sekarang ini. Sebaliknya, mendengarkan orang yang ada di depan kita bertatap muka dan mendengarkan orang lain yang kita dekati dengan keterbukaan tulus, percaya diri dan jujur merupakan hal yang secara khusus membuat komunikasi menjadi baik dan sepenuhnya manusiawi. Sangat disayangkan, kurang mendengarkan yang banyak kali dialami dalam hidup sehari-hari juga tampak dalam kehidupan publik, di mana bukannya saling mendengarkan satu sama lain, kita malahan kerap saling membicarakan kekurangan satu sama lain. Ini merupakan gejala atas fakta bahwa kita lebih mencari konsensus daripada menemukan yang benar dan yang baik. Kita lebih senang memperhatikan audiens daripada mendengarkan. Padahal, komunikasi yang baik tidak berusaha membuat publik terkesan dengan lelucon suara, dengan tujuan mengejek lawan bicara, tetapi memperhatikan alasan orang lain dan mencoba memahami kompleksnya realitas. Sungguh menyedihkan kalau juga dalam gereja mendengarkan dihilangkan dan kita sama sekali tidak berkomunikasi dalam banyak dialog. Kita hanya menunggu orang lain selesai bicara. Padahal dalam komunikasi sejati, sang aku dan sang engkau seharusnya sama-sama bergerak keluar, saling menjangkau satu sama lain. Oleh karena itu,
Mendengarkan adalah unsur pertama yang sangat diperlukan dalam dialog dan komunikasi yang baik. Komunikasi tidak akan terjadi jika tidak terlebih dahulu mendengarkan. Hanya dengan keluar dari monolog, keluar dari keselarasan suara yang menjadi jaminan komunikasi sejati dapat tercapai. Saudara-saudari yang terkasih, doa dialog komunikasi Yesus dengan Sang Bapa dilanjutkan dengan kesaksian bahwa umat telah Ia terima sebagai miliknya karena mau mendengarkan firman yang Ia sampaikan. Karena keterharuan atas iman serta kesetiaan umat menjalani firman yang hidup itu, Yesus mengajukan permohonan agar umat yang dipercayakan kepadanya mendapatkan pemeliharaan iman dan pengharapan. Dengan iman dan pengharapan yang sama, maka umat menjadi satu. Pengakuan akan keesaan Allah ditunjukkan dengan kebersatuan hati dan perjuangan menjalani kehidupan di dunia yang penuh penghambatan. Yesus juga berdoa agar umat menjalani kehidupan di dunia dengan bertekun bersama di dalam doa untuk membangun iman dan pengharapan yang sama dan yang satu. Bertekun bersama di dalam doa membutuhkan prasyarat, yakni proses bersekutu, dan perlu diingat, berdoa bersama tidak kalah pentingnya dari isi bahkan kuasa doa itu sendiri. Kuasa doa justru dimaknai dari wujud persekutuan yang bertekun berdoa. Persekutuan doa tidak berhenti pada level basa-basi atau hanya formalitas belaka, yakni bahwa semua yang hadir turut menangkupkan kedua telapak tangan, memejamkan mata, dan menundukkan kepala. Namun, tidak ada pertautan hati dan jiwa. Ada dua dimensi penting yang mesti dihayati, yakni pertama, makna kehadiran fisik dan hati di antara orang yang hadir di dalam persekutuan. Kedua, ketekunan berdoa bersama menuntut keseriusan olah spiritual. Akhirnya, marilah kita bertekun di dalam doa bersama dengan beralaskan persaudaraan kasih, kesiapan hati, dan pengharapan akan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami doa dengan sukacita, serta berdoalah terus karena pergumulan hidup di dunia ini semakin berat. Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti yang dijanjikannya. Dan semoga kami, melalui komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan, mampu menjadi saksi harapan di tengah dunia yang haus akan kebenaran dan damai, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.